Oke. Porsinya banyak juga ya. Cium. Sih, doa dulu sih. Doa dulu. Doa dulu. Itu pilek. Yes, DJI Osmo Pocket 3, kamera unyil yang dirilis beberapa waktu lalu oleh DJI, dan gua rasa ini kamera tuh simple banget ya, bakalan cocok buat kalian yang nyari kamera dedicated buat liburan atau buat vlogging, content creating ya, karena ini kualitasnya oke banget. Gue juga baru ngeh ternyata Basindotech udah lama banget nggak review kamera ya. Terakhir itu kita review Sony ZV-1, yang mana sebenarnya ini kamera sekarang pensiun gara-gara ada dia nih guys. Dan setelah ya ini gue tuh ngumpulin berbagai jenis kamera yang banyak banget, tapi gue nggak sempet review lengkap ya. Mungkin karena gue tuh lebih ke arah penikmat gitu ya, enjoyer. Nah makanya kali ini gue pengen share ke kalian nih, gue pengen review karena udah kita beli sendiri ya, keluar duit. Nah sekarang kita perbandingin juga, kita bandingin sama sih kayak Sony ZV-1, kita juga bandingin sama iPhone 15 Pro Max. Dan ya kita bisa lihat di video ini kenapa kamera ini game changing banget. So langsung aja kita gas mulai videonya. Let's go! Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngucapin thank you dulu buat Telesin yang udah support video kali ini. Sekalian gue share ya beberapa aksesoris kamera menarik dari Telesin. Nah, Telesin adalah spesialis ya aksesoris kamera, mulai dari action kamera, dan juga yang paling baru nih sekarang ada aksesoris buat MagSafe-nya iPhone ya. Yang pertama ada mini selfie stick yang bisa nempel langsung ke iPhone kalian, plus ada remote buat trigger kamera smartphone-nya ya. Plus ini juga magnetik, jadi bisa nempel dengan kuat. Kemudian ada juga dengan alat yang satu ini kalian bisa bikin shot-shot ala point of view, POV gitu ya dengan iPhone kalian. Nah ini kita pakai Telesin Magnetic Neck Holder, nyaman banget dipakai plus adjustable juga. Nah gue sendiri pakai Telesin udah cukup lama, yang mulai dari suction cup ini kayak buat GoPro, terus ada juga yang baru case buat Insta360 Go 3, ada battery charger buat Sony ZV-1, dan tempered glass juga buat ngelindungin kamera terbaru kita yaitu Osmo Pocket 3. Harga aksesorisnya ini semuanya value for money, dan kalau kalian pengen cek bisa langsung lewat link paling pertama yang di kolom deskripsi di bawah. So, buat kalian yang belum tahu, DJI Osmo Pocket ini adalah basically kamera kecil yang udah terintegrasi dengan gimbal stabilizer. Jadi stabil ya hasil videonya. Dan di versi yang ketiga ini ada improvement yang bisa dibilang signifikan banget, yaitu sensornya yang sekarang itu pakai ukuran 1 inci CMOS sensor. Nah, sebagai gambaran, sensor 1 inci itu sebelumnya dipakai di kamera Pocket yang ukurannya kayak gini nih. Ini terakhir Sony ZV-1. Dan sekarang udah mulai banyak juga dipakai di HP-HP kayak Xiaomi 13 Pro, Oppo Find X6 Pro, dan masih banyak lagi. Nah, sensor lebih gede biasanya itu dia bisa menangkap cahaya lebih banyak, makanya kualitas gambarnya biasanya jadi lebih oke. Dan di DJI Pocket 3 ini dia bisa shoot sampai resolusi 4K up to 60 fps dengan 10 bit, dan ada juga mode slow motion 4K 120 fps. Dan kalau kalian beli yang versi creator combo, dia juga udah include si mikrofon wireless ini, yang mana transmitternya udah terintegrasi di dalam si kameranya ini. Kalau di versi sebelumnya yang gue pakai itu juga kita itu harus pakai extension grip kayak gitu di bawahnya ini biar ada transmitter mikrofonnya. Nah, Osmo Pocket 3 itu masih punya extension grip juga yang fungsinya sebagai power bank plus jadi pegangan juga nih. Yang mana dia juga ada versi mininya yang cuma sekedar grip aja, jadi biar lebih panjang bagian bawahnya. Ada tripod mini lipat dan juga ada wide lens attachment yang bisa dimasukin ke dalam protective case covernya ini. Dan gak lupa si mikrofonnya juga bisa dijepit di bagian atasnya ini ya. Dan ini overall ukurannya tuh setinggi iPhone 15 Pro Max, cuma memang lebih tebal pastinya ya. Dan masih sesuai dengan konsep namanya, ini masih bisa dimasukin ke dalam kantong. Jadi cara kerjanya, kamera ini kalian tinggal flip aja layarnya buat hidupin, dan di sini kita bisa langsung rekam videonya. Lensanya sendiri ini equivalent 20 mm f2.0 yang mana lebar, jadi buat vlogging ini tuh sweet spot banget ya. Ditambah sensor 1 incinya tadi, dia ngasih kualitas gambar yang tajam dan bokehnya itu oke banget. Gimbalnya ini juga 3 axis, jadi kalian bisa kontrol ke arah atas, bawah, kiri, kanan, dan ini juga bisa pakai joysticknya. Plus ada shortcut-shortcut juga kalau ditekan. Kalau kalian mau lock gimbalnya, itu pencet 1 kali, ditahan. Kalau kalian mau recenter gimbalnya, misalnya habis belok kiri kanan, itu pencet 2 kali, dan bisa flip juga ke arah kita dengan pencet joysticknya 3 kali, itu buat mode vloggingnya tadi. Nah, shortcutnya sendiri masih kurang lebih sama dengan Osmo Pocket sebelumnya, cuma di sini udah include si joystick tadi ya, jadi kontrolnya bakalan lebih mudah. Tapi gue sendiri sebenarnya jarang pakai mode joysticknya, karena gimbalnya sendiri juga bisa ngikutin follow ke arah kita, arahin kayak gitu kemana, dan ada fitur-fitur juga kayak face auto tracking yang bisa ngikutin muka, tinggal di tap 2 kali aja, kita nggak perlu ribet, dia pasti langsung ngikutin
nge-focus-in muka kita terus, dan masih banyak mode-mode lainnya yang kalian bisa coba nanti cek-cek aja sendiri. Dan untuk pengaturan-pengaturan tadi, itu semua rata-rata ada di touchscreen-nya ya. Jadi kita swipe ke atas buat pilih resolusi misalnya di mode video, frame rate, kemudian swipe dari kiri ke kanan untuk cek hasil video atau di galerinya, swipe atas ke bawah untuk kontrol panelnya gitu buat ganti-ganti settingan gimbalnya, ada mikrofon, keterangan layar, dan banyak banget di sini. Dan terakhir, swipe dari kanan ke kiri untuk pengaturan gambar, misalnya di mode Pro ya, kita bisa banyak opsinya mulai dari exposure, white balance, focus mode, dan yang paling penting di sini itu adalah mode color setting, di mana ada 3 pilihan. Ada mode normal, HLG 10-bit, dan favorit gue adalah D-Lock 10-bit, yang mana kalau kita ngomongin simpelnya tuh kayak di iPhone 15 Pro Max kemarin ya, dengan fitur ProRes Lock-nya, itu jadi gambarnya lebih flat, yang mana buat para videographer yang demen color grading itu bakalan lebih ngasih warna yang optimal, dan dia tuh bisa nyamain warna antar kamera jadi lebih mudah. Oke guys, jadi kita sekarang mau coba aduin si DJI Osmo Pocket yang lagi gue pegang sama ini, ada Sony ZV-1, sama-sama lensa sensor 1 inci, dan ada iPhone 15 Pro Max. Semuanya di mode auto, jadi langsung aja yuk kita cekin sama-sama. Oke, ini dia ketiga kamera, kita lihat sama-sama ya. Gue nggak kasih tahu dulu nih kamera yang mana sama yang mana, nanti di akhir kita kasih tahu yuk. Jalan bareng-bareng. Pesawat. Oke, jadi ini guys kurang lebih kira-kira udah kelihatan mana yang iPhone, mana yang Sony, mana yang DJI. Kalau belum, nih gue kasih lihat ya ketiganya. Kalian bisa spot difference. Ini semua again modenya auto ya, jadi kalian bisa langsung kalau kalian hidupin mode kamera di video. Kalau di Sony kalian mode ini intelligent auto modenya, sedangkan di DJI ya gue langsung hidupin langsung record aja gitu. So ya, itu tadi dari perbandingan ketiganya ya, dan hasil yang dikasih sama Osmo Pocket 3 menurut gue bisa dibilang yang terbaik ya, dari segi kualitas gambar, warnanya juga terang, kestabilannya juga oke banget, bahkan dibandingin sama iPhone 15 Pro Max yang agak gelap nih kelihatannya videonya ya. Sedangkan Sony ZV-1 kualitas gambarnya mirip-mirip sama Osmo, cuma kestabilannya kalah jauh karena memang dia ya bentuknya kamera pocket. Dan yes, Osmo Pocket 3 ini bisa dipakai juga buat foto, dan hasil fotonya juga terbilang oke, again karena sensor 1 incinya yang gede ya, di compare sama iPhone 15 Pro Max sekalipun, ini masih dibilang oke lah gitu. Cuma memang ada keterbatasannya juga, yaitu lensanya ini yang cuma fix 20 mm aja, jadi dia nggak bisa optical zoom, walaupun bisa digital zoom sampai 2x yang agak nurunin kualitas gambarnya. Nah, keterbatasan yang kedua adalah mode vertikalnya ya, yang di sini itu dia nge-crop sensornya, yang jadi maksimal resolusi dari sebelumnya 4K, ini cuma 3K aja, dan dia bikin field of view-nya itu agak sempit, nggak lebar kayak yang 20 mm tadi. Gue agak aneh aja kenapa DJI nggak pakai metode kayak di drone-nya, yang mereka bisa nge-switch gimbalnya dari mode horizontal ke mode vertikal gitu. Cuma memang ya setelah dipakai buat vertical mode, itu menurut gue masih cukup lah. Masih mirip sama field of view kalau kalian pakai kamera selfie di HP kayak gitu. Dan kalau pengen lebih lebar, bisa dipakein sedikit aksesoris si Ultra Wide biar dia lebih lebar sedikit, maksudnya kayak gitu. Dan again, karena ini kameranya lebih bagus ya, hasilnya juga lebih bagus dibandingin sama kamera selfie HP. Dan di iPhone 15 Pro Max sendiri, kalau kalian compare, itu buat ngimbangin, kita harus pakai kamera belakang gitu. Dan itu, ya kita jadinya nggak bisa ngelihat apa yang kita shoot. Nah, DJI juga mikirin nih, kalau kalian misal posisinya jauh dari kamera, dan kalau kalian pengen ngelihat apa yang kalian shoot, bisa pakai HP di aplikasi DJI Mimo. Nah, bisa dipakai juga buat kontrol-kontrol si kameranya langsung via wireless dari smartphone aja. Oke, lanjut ke bagian baterai. Yes, Pocket 3 ini baterainya 1300 mAh, yang walaupun angkanya kecil ya sebenarnya ya, masih bisa dibilang upgrade dari versi sebelumnya yang cuma 800 mAh. Dan dari pengalaman gue sih, gue ngerasa emang agak sedikit boros kalau kalian pakai rekam video terus-terus ya. Kalau dicek di YouTube itu ada video yang ngetesin baterainya sampai habis bisa ngerekam sekitar 2 jam. Dan kalau ditambahin sih baterai gridnya tadi bisa nambah 1,5 jam, jadi total 3,5 jam, which is udah lumayan banget lah. Dan yang gue suka lagi adalah chargingnya ini cepet banget. DJI ngeklaim itu bisa fast charging 80% itu dalam waktu 16 menit aja kalau kalian pakai charger 65 watt. Yang sayangnya itu nggak dapet di paket penjualannya ya, tapi kalian bisa tadi pakai charger gun 65 watt ya, charger HP atau charger laptop kalian. Nah, satu lagi yang gue suka dari Osmo Pocket 3 ini adalah si mic wireless-nya ini ya. Ini namanya DJI Mic 2, yang sayangnya kalau kalian ini cuma bisa didapetin kalau kalian beli yang kreator combo, karena mic-nya sendiri ini belum dijual. Tapi kalau kalian pakai
misalnya ada DJI Mic 1 itu katanya bisa dipakai, dicolokin aja receivernya pakai USB Type-C. Nah, banyak fitur menarik dari mic yang satu ini. Pertama adalah kalian bisa pakai mic ini buat nge-record video dari kamera si Pocket 3 ini. Misalnya posisi kalian agak jauh ya, kalian bisa pencet si mikrofonnya dan dia akan nge-trigger record di kameranya. Kedua adalah fitur yang mungkin nggak kelihatan pas awal setting, yaitu dia tuh ada 32 bit float. Apa sih itu? Jadi intinya kalau kalian pakai rekam di mode 32 bit float ini, misalnya kalian rekam audio kalian kekecilan atau kalian bisa kekencengan, itu bisa diatur. Jadi kalau kekecilan bisa dikencengin, kalau kekencengan itu nggak bakal pecah. Jadi bisa dikompensasi di pas editing kayak gitu. Jadi intinya audio bakal selalu aman lah. Nah, kita juga bisa pakai mic ini sebagai standalone buat sound recorder kayak gitu. Misalnya kalian mau voice over content ya, kalian bisa langsung aja pakai mic ini kayak yang gue lagi lakuin sekarang. Ini gue langsung rekam suaranya di mic DJI Mic 2. Dan kalau ngomongin mic sendiri, di kameranya juga sebenarnya ada mikrofonnya sendiri dan hasilnya juga tergolong oke selama kalian ngomongnya nggak terlalu jauh posisinya. Gila, mama sakit tuh, kesian teman atau ajak kita liburan jadi sakit deh. Hijau apa? Hijau, lampu hijau. Let's go. Tuh pos polisi tuh di depan. Duduk aja. Oke, kita langsung lanjut makan bakmi dekat sini. So ya, sudah tadi DJI Osmo Pocket 3. Yang gua value banget dari Osmo Pocket 3 sebenarnya adalah simpelnya ini loh. Simple banget, punya device dedicated juga buat video. Itu tuh bikin gue lebih fokus ya, bikin fokus berkarya dibandingin pakai HP yang sebenarnya gampang banget bikin ke distract kayak gitu. Ada notifikasi lah, ada ini itu. Tapi tetap ya memang secara teknis punya satu kamera aja nih yang kurang komplit ya, kekurangannya ya. Jadi lensanya cuma ya si 20 mm tadi. Mesti ada companion ya kayak kamera iPhone atau punya kamera proper yang ada lensa zoom-nya. Itu bakal lebih komplit lah buat para konten kreator terutama. Dan harganya sendiri ya ini starting dari 8,2 juta buat yang standar dan 10,5 juta buat yang kreator combo. Ya agak pricey memang, coba kalian dapetin 2,3 juta tadi ekstra mikrofon, ekstra grip baterai, ada mini tripod, ada tas kecil juga buat masukin semuanya. Dan overall value for money menurut gue ini worth it banget sih. Dan buat gue ini salah satu gadget of the year. So ya, good work buat DJI, ini game changer banget.